Shalom. Saudara, kita lihat hari-hari ini banyak terjadi konflik. Kenapa? Karena seringkali tanpa sadar kita seringkali terlalu ikut campur dengan urusan orang lain. Tema saya hari ini berkata, lebih baik diam daripada ikut campur. Setiap orang memiliki kerinduan untuk diterima oleh orang lain. Itu sebabnya Tuhan menciptakan kita untuk saling menghargai. Roma 12 ayat 10 bilang begini, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Perbuatan baik tidak akan pernah hilang. Orang yang sopan santun menuai persahabatan. Orang yang menanam kebaikan menuai kasih sayang. 1 Tesalonika 5 ayat 12-13 bilang gini, kami minta kepadamu saudara-saudara supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan dan yang menegur kamu, dan supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih karena pekerjaan mereka. Hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Keberanian dan kesopanan adalah kebajikan yang paling tegas. Karena mereka adalah jenis yang tidak bisa ditiru oleh kemunafikan. Mereka juga memiliki kesamaan kualitas ini, bahwa mereka diekspresikan dengan warna yang sama, yaitu sama-sama ingin hidup damai dengan orang lain. 1 Petrus 2 ayat 13-15. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik, sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkamkan kepicikan orang-orang yang bodoh. Jika kita belum tahu, apalagi belum mengerti duduk persoalannya, sebaiknya kita diam saja daripada banyak bicara. Pada akhirnya kita bisa terjebak hoak. Taatilah Tuhan, sebab Dia berfirman bahwa semua raja maupun pemerintah berasal dari Allah. Jadi tidaklah salah jika kita mendoakan mereka. Yakobus 5 ayat 16 berkata, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosa dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Siapa tahu doa-doa kita bisa mengubah yang buruk menjadi yang baik, yang kurang baik menjadi lebih baik. Jika ada orang yang berdoa bagi orang lain, kenapa kita mempermasalahkan doanya? Padahal kita sendiri mungkin tidak pernah mendoakan mereka. Matius 7 ayat 1-2 bilang, jangan kamu menghakimi, supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi. Dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Sebuah kesalahan hanya membutuhkan kejujuran, tanggung jawab dan perbaikan. Tidak membutuhkan alasan. Reaksi negatif dan perdebatan adalah penghakiman. Yakobus 3 ayat 2 bilang, sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang yang sempurna, yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Saudara-saudara, ngeri benar kalau pada akhirnya orang yang ikut-ikutan berdebat dan berargumentasi tentang siapa yang benar dan siapa yang salah juga termasuk orang yang ikut bersalah. Yakobus 3 ayat 3 bilang, kita mengenakan kekang pada mulut kuda sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Pada akhirnya yang terbaik adalah memakai tali kekang pada mulut bibir kita, agar kita bisa mengendalikan diri sehingga tidak terjebak oleh perdebatan maupun hoak. Amsal 26 ayat 17 bilang, orang yang ikut campur dalam pertengkaran orang lain adalah seperti orang yang menangkap
telinga anjing yang berlalu. Seringkali dua orang yang bertengkar dan berkelahi, malah korbannya orang ketiga. Kok bisa? Makanya jangan nyinyir, suka ikut campur urusan orang lain kalau tidak ingin ketiban pulung. Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya. Amin.